Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Eropa dan Timur Tengah, yang beranggotakan Deswan Firlian, NPM 1816071037, Marta Aulia 1846071002, Yatri Indah Fiona 1846071003, Muhammad Budi Prasetyo 1846071004, dan Waston Kurnia Alza 1846071014. Yang pertama, kami menjelaskan mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh Saudara Budi. Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang menaungi negara-negara di benua Eropa yang telah menjadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa merupakan kesatuan ekonomi dan politik yang memiliki 28 negara anggota di dalamnya. Uni Eropa yang menempatkan prioritas tinggi sejak tahun 1950-an dalam membangun dan memelihara hubungan dengan kawasan tetangga Mediterania dan Timur Tengah. Kemitraan jangka panjang diatur oleh dua kerangka kemitraan global, Euro-Mediterania dan Barcelona Proses serta hubungan Uni Eropa dengan negara-negara Teluk dan Tengah. Pada pertengahan 1990-an, Uni Eropa bersedia menjadi aktor penentu dalam suatu isu di Timur Tengah. Negara-negara kawasan Timur Tengah memiliki permasalahan besar terhadap ancaman terorisme dan keamanan, kasus hak asasi manusia, hingga masalah migrasi ilegal. Perlu adanya pengembangan kekuatan di kawasan Mediterania menuju reintegrasi dengan masyarakat internasional. Uni Eropa yang tidak memiliki pendekatan tunggal secara menyeluruh hubungan dengan Timur Tengah, tetapi ia memiliki satu kebijakan terhadap subkawasan tertentu, negara dan isu daerah. Masalah lintas sektoral akan mempengaruhi hubungan Uni Eropa dengan semua negara-negara Timur Tengah, termasuk dalam bidang perdagangan, keamanan energi, resolusi konflik, kontraproliferasi, arus migrasi, peredaran narkoba, dan kejahatan terorganisir lainnya. Uni Eropa membangun relasi yang baik dalam menciptakan perdamaian. Kerjasama Uni Eropa dengan negara-negara kawasan Mediterania dibentuk dalam kebijakan Euro-Mediterania atau Euromed. Terima kasih. Saudara Deswan, dipersilahkan. Kerjasama Uni Eropa dan Liga Arab. Nah, di sini saya ingin menceritakan bahwasannya kerjasama yang dilakukan oleh Uni Eropa ini saat ini pada tahun 2019 itu merupakan kembalinya membaik hubungan antara kedua negara tersebut setelah beberapa kali KTT yang sedikit agak bermasalah. Nah, kali itu KTT yang diadakan di Mesir saat itu untuk membahas Eropa melakukan kerjasama investasi, ekonomi, dan pengembangan teknologi terhadap Timur Tengah. Maka dari itu perlu adanya dukungan dari negara-negara Liga Arab. Saat itu juga, untuk selanjutnya melakukan KTT pertemuan Liga Arab dan Uni Eropa itu sebenarnya ingin melakukan penjelasan atau koordinasi bagaimana bantuan luar negeri dari Uni Eropa atau Liga Arab sebaliknya. Jadi Uni Eropa itu melakukan pengembangan teknologinya di Timur Tengah dan juga pemberantasan yang utama ialah pemberantasan terorisme dan juga penegakan HAM di Timur Tengah. Nah, saat itu di Liga Arab itu berkoordinasi bahwasannya untuk Uni Eropa membuka juga kerjasama kepada benua-benua di negara-negara di benua Afrika untuk permasalahan HAM. Akan tetapi ini juga ditemukan bahwa saat itu sebenarnya Uni Eropa ini banyak ingin membantu kerjasama ekonomi terhadap negara-negara Timur Tengah, akan tetapi karena permasalahannya ialah satu, angka teroris juga di Timur Tengah dan juga konflik-konflik bersenjata masih terlalu tinggi, maka disarankan untuk cepat menyelesaikan tentang keamanan dan politik konflik keamanan
agar dapat bekerja sama ekonomi dengan baik antara negara-negara Arab dan Timur Tengah, negara-negara Arab dan Uni Eropa. Untuk selanjutnya, begitu saja yang saya sampaikan. Nah, baik. Selanjutnya mengenai strategi Uni Eropa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Timur Tengah. Uni Eropa sendiri termasuk ke dalam salah satu pemberi dana terbesar untuk kawasan di Timur Tengah, spesifiknya adalah untuk kawasan negara Palestina. Pada rentan masa antara 2017 hingga 2020, Uni Eropa sendiri telah menyalurkan sekitar 2,3 miliar euro untuk mensubsidikan berbagai proyek dan pada bidang pembangunan serta pendidikan. Nah, selanjutnya segitu banyaknya kontribusi yang telah diberikan oleh Uni Eropa kepada Palestina itu sangat berbeda dengan apa yang mereka lakukan pada permasalahan konflik antara Palestina dan Israel serta permasalahan antara Palestina itu sendiri. Di samping itu, Jerman juga memberikan bantuan sekitar 210 juta euro pada kasus ini, tetapi mereka melalui lembaga bantuan pengungsi PBB yaitu UNWRA. Lalu selanjutnya, apakah strategi yang dilakukan Uni Eropa dalam menyelesaikan permasalahan antara kasus Israel dan juga Palestina? Yang mereka lakukan adalah mereka sudah tahu bahwa permasalahan antara Israel dan Palestina itu sudah sangat complicated, sudah sangat sulit untuk ditemukan jalan keluarnya karena baik Israel maupun Palestina memiliki interest mereka masing-masing, mereka memiliki tujuan serta kepentingan mereka masing-masing. Jadi Uni Eropa sadar bahwa mereka tidak memiliki power yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan untuk kedua belah pihak. Lalu langkah preventif pertama yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah dengan datang ke Palestina, yaitu memberikan dialog internal antara kaum-kaum politik Palestina serta masyarakat sipil dan juga kaum-kaum radikal yang ada di Palestina. Dan Uni Eropa pada kasus ini seperti berhasil menyatukan satu tujuan antara kaum-kaum moderat radikal serta kaum-kaum sipil Palestina. Di samping itu, hal yang lain yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah dengan berdiskusi bersama para petinggi, mereka sempat berkumpul di Brussels yang ada di Belgia pada awal Januari 2021. Mereka membahas dan berkumpul apakah langkah yang tepat, langkah yang cepat untuk menyelesaikan masalah yang ada di Palestina dan Israel itu sendiri. Kemudian mereka setelah berdiskusi dan juga kalau saya tidak salah pada tanggal 8 Januari 2021 terdapat pidato dari Presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu Mr. Donald Trump, ada harapan yang besar untuk menemukan jalan tengah di antara konflik Israel dan Palestina. Kemudian para petinggi Eropa melanjutkan langkah positif yang telah mereka bangun. Selanjutnya di akhir mereka berdialog serta bekerja sama dengan berbagai pemimpin di dunia dan termasuk PBB, dan mereka memutuskan untuk mengutus Mesir sebagai penengah antara Israel dan Palestina. Dan pada akhirnya strategi ini cukup efektif karena adanya jalan keluar antara Palestina dan juga Israel. Saudara Marta, dipersilahkan. Berikutnya, pembahasan terkait dinamika kerjasama antara Eropa dan Timur Tengah, serta implikasinya bagi negara-negara yang terlibat. Yang pertama, hubungan Eropa dan Timur Tengah akan dipengaruhi oleh sejumlah isu-isu penting, sehingga perlu adanya dialog untuk membawa hubungan ini ke depan dengan cara melayani kepentingan semua pihak. Hingga sejauh ini, semua inisiatif dalam hal tersebut telah ditanggapi, dan berbagai dinamika yang terjalin antara Eropa dan Timur Tengah. Di antaranya yang pertama,
ada dialog politik dan demokrasi dan hak asasi manusia. Membangun dialog politik yang berkelanjutan di antara semua pihak merupakan hal terpenting dalam tujuan hubungan Euro-Mediterania. Dalam hal ini dikembangkan untuk memperkuat saling pengertian dan penting bagi hubungan tersebut dengan isu-isu seperti pembentukan perdamaian dan stabilitas. Kawasan selatan harus mengidentifikasi bidang-bidang yang merupakan kepentingan bersama dan bisa dijadikan lebih banyak untuk menjadi aktor yang efektif dalam sengketa kawasan. Kemudian terkait HAM, dalam pandangan semua pihak, antara kawasan utara dengan selatan harus diperhatikan, sehingga satu pihak tidak boleh dianggap mendikte kebijakan ke yang lain. Karena jika selatan tidak merasa dialog ini ditanggapi, maka akan ada kekhawatiran, mungkin lebih memilih untuk pergi. Sehingga persepsi yang kuat antara negara-negara kawasan selatan bahwa Eropa sedang berusaha memaksakan nilai-nilainya tersendiri. Sementara pada saat yang bersamaan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap nilai-nilai lazim dengan budaya lain. Seperti halnya Uni Eropa yang mengutuk praktik poligami, prinsip yang diterima secara luas keyakinan Islam, yang menuntut agar budaya ini menunjukkan rasa hormat serta penerimaan kebebasan orientasi seksual, pernikahan sesama jenis, dan hubungan di luar nikah. Dalam hal ini juga Uni Eropa mentolerir pelanggaran Israel terhadap pasal dan perjanjian Euro-Israel sehubungan dengan hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut melibatkan berbagai bentuk, termasuk ekspor produk pemukiman Israel yang menduduki tanah Arab dengan alasan yang terlalu dipaksa. Kemudian Uni Eropa juga mengambil tindakan Israel yang berulang serangan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan dan pelanggaran terhadap warga Palestina terkait hak-hak yang bahkan melanggar hukum internasional. Kemudian yang kedua ada pembahasan terkait kebebasan bergerak dan masalah migrasi ilegal. Permasalahan ilegal di kawasan Eropa tuh menjadi salah satu tujuan utama di balik gagasan kerjasama dalam Mediterania. Sebagai hasil dari ekspansi Eropa, serta implementasi perjanjian Schengen, perbatasan di Uni Eropa telah menghilang dan imigrasi menjadi permasalahan umum di Eropa. Bahkan bukan lagi masalah nasional. Terlebih lagi dengan semakin banyaknya pendatang yang memiliki konsekuensi domestik dalam memengaruhi dukungan dan politik sayap kanan publik yang mengeksploitasi sentimen anti-imigran di beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, Austria, dan berbagai serangan bermotif rasial juga telah terjadi. Hal tersebut bahkan bisa menjadi perkembangan yang sangat dikhawatirkan bagi kawasan Eropa dan Timur Tengah. Tapi di sisi lain negara Arab juga prihatin dari efeknya imigrasi tersebut. Kemudian Uni Eropa harus memahami bahwa setiap orang Eropa yang bermigrasi di pendudukan wilayah Palestina akan menimbulkan ancaman bagi orang-orang Palestina yang tinggal di sana. Sehingga imigran tersebut harus menempatkan tambahan tekanan di tanah Palestina dan Arab. Sedangkan terkait posisi Uni Eropa harus membuat kebijakan pemukiman Israel yang tidak konsisten dan tidak kuat. Sedangkan Uni Eropa sebelumnya mendekatkan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak sah dan merusak proses perdamaian. Kendala pada kebebasan bergerak disebabkan oleh berlebihannya peraturan keamanan yang berdampak buruk pada perdagangan bebas. Cukup sekian. Yang ketiga, adanya terorisme dan ancaman keamanan. Tindakan teroris mengancam kepentingan negara-negara di kedua pantai Mediterania. Beberapa tindakan tersebut mencerminkan akibat adanya persepsi bahwa keadilan tidak ditegakkan dan beberapa pihak tetap berada di atas hukum. Sementara itu, kemiskinan tidak dengan semata-mata melahirkan terorisme. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan sosial menjadi yang terbaik dalam memerangi terorisme. Proliferasi senjata, pemusnahan massal, dan rudal jarak jauh di Timur Tengah juga merupakan masalah yang menjadi perhatian bersama. Kawasan Selatan merasa bahwa Uni Eropa
menerapkan standar ganda dalam hal ini untuk sementara itu menoleransi Israel dalam perolehan senjata semacam itu seperti rudal, bantalan, dan kepala nuklir dengan jangkauan yang mencapai beberapa negara Eropa yang menimbulkan keprihatinan serius ketika negara lain di kawasan itu berusaha untuk memperoleh kedamaian. Sedangkan kekhawatiran lebih lanjut di kawasan selatan mengenai kecenderungan Uni Eropa dalam mengambil keputusan sepihak terkait hal-hal yang mempengaruhi keamanan kawasan Timur Tengah seperti keputusan untuk mengambil pasukan penyebaran cepat, sementara Uni Eropa telah menyatakan bahwa pasukan itu akan dikerahkan untuk tujuan evakuasi kemanusiaan selama keadaan darurat, karena kurangnya transparansi atau dialog mengenai masalah ini menimbulkan keraguan. Dan yang terakhir itu ada kerjasama regional. Kerjasama regional yang merupakan alat penting dalam pembangunan dan membentuk perdamaian. Uni Eropa telah mendukung kerjasama dengan negara-negara kawasan selatan skala besar, seperti kerangka kerja yang dibuat oleh Deklarasi Agadir mencangkup Yordania, Tunisia, Mesir, dan Maroko. Ini juga terbuka bagi keanggotaan Arab lainnya dan negara yang memenuhi persyaratan kemitraan Mediterania. Bentuk kerjasama regional yang melibatkan Israel tetap dimungkinkan di konteks proses perdamaian dan terkait dengan pencapaian yang demi perdamaian itu selama praktik Israel di wilayah penduduk dan pelanggaran hak asasi manusia Palestina terus berlanjut, akan tetap sangat sulit untuk mempromosikan kerjasama regional yang meliputi Israel dan tetangganya yaitu Arab. Dengan harapan Uni Eropa akan menjadi lebih pengertian pandangan Arab dalam hal ini. Ekspansi Uni Eropa telah meningkatkan kekuatan ekonomi dan tetap berusaha untuk mencapai kebijakan luar negeri terpadu. Itu belum berhasil mengembangkan kebijakan yang lebih efektif terhadap regional konflik. Uni Eropa yang memperluas jangkauannya ke negara Arab dan Islam, serta bergabungnya dalam inisiatif demokrasi, kemanusiaan, hak, dan supremasi hukum, dengan demikian akan membantu negara-negara kecil dan menengah untuk berdiri memperjuangkan hak-hak mereka. Uni Eropa memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara di Mediterania Selatan seperti Aljazair, Siprus, Mesir, Israel, Yordania, Lebanon, Malta, Maroko, wilayah Palestina, Suriah, Tunisia, dan Turki. Program MEDA mengambil tempat dari berbagai protokol keuangan bilateral yang ada dengan negara-negara di cekungan Mediterania. Program MEDA bertujuan untuk memenuhi tujuan dari 3 sektor kemitraan Euro-Mediterania. Yang pertama, memperkuat stabilitas politik dan demokrasi. Yang kedua, menciptakan kawasan perdagangan bebas Eropa-Mediterania dan pembangunan kerjasama ekonomi dan sosial. Dan yang ketiga, memperhatikan dengan baik dimensi manusia dan budayanya. Dan yang terakhir adalah bab 3, yakni penutup. Kami menarik kesimpulan bahwa Uni Eropa merupakan organisasi supranasional. Uni Eropa menempatkan prioritas tinggi sejak tahun 1950-an dalam membangun dan memelihara hubungan yang dekat, khususnya dengan kawasan tetangga Mediterania dan Timur Tengah. Kerjasama Uni Eropa dengan negara-negara kawasan ini dibentuk pada pertengahan tahun 1990-an, dan Uni Eropa ini bersedia menjadi aktor penentu dalam suatu isu di Timur Tengah dan secara kolektif andil dalam menyelesaikan berbagai konflik seperti konflik Arab dan Israel. Dinamika konflik keamanan politik di kawasan Timur Tengah membuat banyak negara-negara Arab bersatu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Maka dari itu yang diperlukannya adalah kerjasama melalui Liga Arab untuk dapat bekerja sama melakukan pembahasan, penandatanganan MOU, dan lain-lain dengan negara kawasan lainnya, khususnya dalam penanganan terorisme, HAM, dan perdamaian di Timur Tengah. Maka dari itu, kawasan dan negara-negara yang paling dekat ialah negara-negara Uni Eropa seperti Turki yang banyak menerima pengungsian dari Suriah dan Irak untuk dapat berlindung dan mencari suaka di negaranya, akan tetapi itu merupakan sebuah kebijakan yang spesifik antar negara. Dan sejak lebih dari 20 tahun,
Uni Eropa telah menyalurkan dana miliaran untuk membantu pembangunan dan sektor pendidikan di Palestina. Dan Uni Eropa adalah pemberi dana terbesar untuk kawasan Palestina, yang dimana pada periode 2017 sampai 2020 saja sudah tersalurkan 2,3 miliar euro untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dan pendidikan, baik di jalur Gaza maupun di tepi baratnya. Dan Menteri Luar Negeri dari ke-28 negara Uni Eropa akan berkumpul di Brussels untuk menyusun strategi bersama dengan lebih banyak harapan. Mereka menyatakan pidato Presiden AS Donald Trump pada Rabu 8 Januari memberi harapan untuk mencegah perang terbuka antara AS dan Iran. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa itu berharap Iran juga akan memanfaatkan kesempatan ini dan tidak melakukan tindakan militer lainnya. Hubungan Eropa dan Timur Tengah akan dipengaruhi oleh sejumlah isu-isu perang, sehingga memerlukan dialog untuk membawa hubungan ini hingga ke depan dengan cara yang melayani kepentingan semua pihak. Uni Eropa memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara di Mediterania Selatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.